Oke guys, sekarang di sini mari kita dengarkan ada sebuah tanggapan mengenai donasi menurut praktisi hukum guys. Sekarang coba kita dengarkan. Kalau ada orang mengatakan uang itu milik Agus, keliru besar, sangat keliru besar. Ya, kenapa? Yang perlu diingat, ketika open donasi itu dibuka, ada dua rekening, milik yayasan sama rekening Agus. Ini bukanlah menentukan bahwa kalau masuk rekening yayasan milik yayasan atau masuk rekening Agus milik Agus, bukan begitu. Ini pilihan orang mau transfernya kemana. Tetapi penggunaan tetap transparannya harus ada. Sekarang pertanyaan begini, andai kata umpamanya ternyata 1,3 miliar ini masuk ke rekening yayasan, apa milik yayasan? Enggak. Tetap penggunaan itu Agus. Nah kalau seandainya, masuk rekening Agus Pak, berarti punya Agus. Nah bagaimana kalau masuk rekening yayasan? Punya yayasan? Kan enggak. Tetap punya milik yayasan, tetapi penggunaannya tetap Agus. Jadi kalau seandainya orang mengatakan bahwa ini milik Agus, 100% milik Agus dan dapat digunakan semaunya, keliru besar. Ini bukan sedekah. Ini bukannya orang pengemis pinggir jalan kita kasih. Nah, ketika kita kasih, harapan kita untuk kebutuhan sehari-hari. Andai kata dia gunakan untuk minum, mabuk-mabukan atau kita nggak bisa kontrol, terserahnya dia. Tapi kalau seandainya orang mengatakan bahwa dari awal ini ada musibah, matanya begini, dan dia berobat menggunakan BPJS di pelayanan seperti ini, bagaimana bisa penyembuhan mata? Dibukalah open donasi. Artinya ada kewajiban persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang tersebut. Jadi nggak bisa orang mengatakan bahwa sudah milik Agus 100%. Ya oke, milik Agus 100%, tapi penggunaannya melekat. Digunakan untuk apa? Harus ada pertanggungjawaban. Ada laporan ke dinas, yayasan ada laporannya ke dinas. Uangnya masuk apa, digunakan untuk apa, ada laporannya. Ya, kalau seandainya digunakan sesuka-suka hatinya, bayar utang, bayar ini, bayar itu, beli ini, ada katanya ke online beli, kan ini kacau ini kalau seandainya orang mengatakan sudah milik Agus ya. Apalagi begini ya. Saya ingin mencermati kalimat apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris. Kata Bang Hotman Paris mengatakan bahwa itu sudah milik Agus, mau dipergunakan untuk apa? Cuma sayangnya katanya tidak sesuai dengan peruntukan, secara moral katanya tidak terpuji. Nah kalau seandainya ada perbuatan yang tidak terpuji berpotensi melanggar hukum. Itu jadi bisa kita katakan bahwa ini sudah milik Agus, tapi Agus tidak tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Nah, arti permasalahan di sini kan. Nah, saya ingin mencermati apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris. Ketika ada uang yang diterima oleh Agus ternyata digunakan tidak sebagaimana mestinya, menurut Bang Hotman ini tindakan tidak terpuji. Nah, tindakan tidak terpuji inilah berpotensi ada pelanggaran hukum. Ada kesalahan. Apa yang dimaksud dengan kesalahan? Kesalahan adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Ya gini, untuk sementara kalau terkait dengan Agus ya saya juga dan tim ya, Nopi juga dan pengacara-pengacara yang terkumpul ya, yang terhimpun di dalam pengacara pembela Nopi ini, kami untuk sementara ini memastikan bahwa kami tidak akan melaporkan Agus. Kenapa? Ya, hati nurani kami main juga. Kondisi Agus tidak pantas Agus itu dilaporkan. Ya. Bang Farhat berulang-ulang kali melawan orang buta. Ini orang buta, berulang-ulang kali Farhat Abbas ini mengatakan ini orang buta, tapi kok dia nggak sadar orang buta kok diajak ke arena hukum. Kami aja ya nggak tega ya untuk melaporkan Agus ya. Tetapi ya untuk sampai detik ini kami tidak terpikirkan untuk melaporkan Agus. Nah kalau seandainya ada kuasa hukumnya ya yang sudah mencemarkan, menyerang kehormatan, apalagi menyebarkan berita-berita, ada yang ngomong katanya tabayun, tapi orang yang ngomong tabayun ini sebelum tabayun ngoceh sana, ngoceh sini, ngomong ini, ngomong itu, semua diomongin semua. Dari awal dia ngomong tabayun. Ini orang ngerti nggak sih dimaksud dengan tabayun? Sebelum dia tabayun, sebelum dia ngomong tabayun dulu. Tapi ada temuan, ada informasi, dia ngomong. Ada temuan, ada informasi, dia ngomong lagi. Ini ngerti nggak orang yang ngomong tabayun ini nanti ya, orang yang ngomong tabayun ini ya, tapi ternyata dia baru dapat informasi langsung ngomong, nah percayalah ya. Ini nanti malam ya, kita akan meeting nih
sama Novi nih ya. Kami kemarin itu ya kami istilahnya itu melihatlah perkembangan ya, bagaimana nanti langkah-langkah kita, apakah kami mengambil langkah hukum atau tidak. Tapi melihat situasi dan kondisi seperti ini, kemungkinan besar kami akan melakukan upaya hukum juga. Agar apa? Agar orang-orang yang mendapat informasi, mencari informasi, terus juga menyampaikan hal-hal yang menurut saya ini kurang elok. Apalagi tadi saya lihat tuh di YouTube, ini ada perkara walaupun SP3, sudah tahu di SP3 masih diomongin juga. Nah ini, percayalah nih, ini sahabat saya ini benar-benar kelihatannya sudah oversight ya. Udah oversight ya. Ini berpotensi ya, dia ini akan menghadapi permasalahan hukum ya, yang benar-benar akan membuat dia nanti dalam kondisi yang sulit gitu. Ya menurut saya begini, kita sebagai advokat ya, tentu dituntut berperilaku dan bersikap yang baik dan mampu menunjukkan ya cara berpikir kita ya, cara memberikan nasihat kita ya, mengambil keputusan dengan baik dan benar ya. Agar apa? Agar klien kita tidak tercebur dalam permasalahan. Tugas seorang advokat adalah menarik kliennya dari permasalahan, bukan menceburkan kliennya ke dalam permasalahan. Apalagi kliennya ya secara fisik sedang mengalami penderitaan ya, matanya tidak bisa melihat. Kok tega-teganya berulang kali dia mengatakan kalau berhadapan dengan kami bukan berhadapan dengan Farhad Abbas tapi berhadapan dengan orang buta. Berulang-ulang kali mengatakan orang buta, tapi kok nggak sadar kenapa orang buta ini kok ditarik masuk dalam permasalahan hukum, bawa ke sana, bawa ke sini. Ya ini menurut saya tolonglah gunakan hati nuraninya. Apalagi saya lihat tadi ada teman saya ngirim statusnya, ini saya dibawa ini kan saya juga ketika saya pakai ini kan saya lihat juga di kaca, cocok nggak saya pakai ini sesuai dengan fisik saya. Orang lihat, oh cocok, saya juga lihat cocok. Nah kalau saya tadi pakai bando ya. Kalau saya tadi kalau mau pakai bando itu ya, saya juga tadi mau coba tuh pakai bando tuh. Ternyata saya lihat bando itu ternyata yang di kepala itu loh, yang di kepala bando itu ternyata kalau pakai bando itu identik dengan perempuan. Ya, rambut harus panjang. Nah, jadi nggak cocok. Saya pengennya pakai bando juga tuh, pakai bando, ada teman saya pakai bando kan. Nah, cuman ternyata kalau pakai bando itu yang pertama rambut harus panjang. Ya, terus kedua juga gaya harus kayak perempuan juga, terutama mulut harus kayak perempuan. Jadi saya cocoknya pakai ini. Jadi saya pakai ini aja, ya. Oh ya, terima kasih. Mungkin videonya cukup sampai di sini saja ya guys ya. Jangan lupa tulis tanggapan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, di komen, dan bunyikan notifikasinya. Oke, thank you, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.